Hai guys, kembali lagi nih sama aku. Eh, aku mau jelasin materi pengenalan teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Budi Kristianto. Baik, dengan aku Fitri Wayuningsih, NIM 5620210009, D3 Teknik Informatika, Universitas Kristen Satyawacana. Oke guys, yang pertama-tama sebelum ke materi nih, aku mau jelasin dan aku mau sharing ke kalian kenapa sih Fitri tuh ngambil teknik informatika gitu. Jadi yang pertama itu aku dari lulusan SMK analis kesehatan, dan waktu itu aku lulus bingung, kok kayaknya fashion aku tuh nggak di kesehatan gitu. Aku lulusan tahun 2020, ya memang telat kuliahku setahun. Aku ambil waktu setahun itu buat kerja di Bekasi karena emang bener-bener pusing banget, Kak. Nggak tahu mau lanjut kemana, soalnya aku ambil di kedinasan juga, terus ambil di kepolisian, dan itu gagal semua. Ya memang sulit itu. Ya aku udah berdamai sih dengan keadaan sekarang. Oh ya, aku kerja di Bekasi di PT Otomotif yang basicnya di dia tuh produksi spare part atau bisa dibilang ke air filter mobil motor gitu. Jadi waktu itu aku di sana 1 tahun, lalu aku berpikir apa aku bakal kayak gini terus ya nantinya gitu. Dan sistem PT di Bekasi itu tuh kebanyakan kontrak. Jadi kalau kita habis kontrak ya udah nggak bisa diperpanjang lagi. Kalau bisa ya nyari PT, dan itu bener-bener susah banget gitu. 1001 diterima di PT gitu guys. Terus waktu itu muncullah om aku. Dia kerja di suatu perusahaan hardware yang di Lipo Cyberpark Tangerang tepatnya. Dia itu perusahaan hardware dan layanan integrasi aplikasi dan implementasi jasa gitu deh, konsultan IT gitu beliau. Lalu beliau bilang dan menyarankan, beliau sering mengambil mahasiswa UKSW untuk bekerja di perusahaannya. Dia menyarankan, Fit, kamu mending kuliah di UKSW aja deh, dia swasta tapi itu budayanya bagus, beliau bilang gitu. Lalu saya masih ragu, dan beliau bilang lagi seperti ini, sebenarnya semua jurusan itu butuh daya juang, jangan gampang nyerah, semua bisa diusahakan, banyak jalan untuk menyelesaikan masalah, dan bisa atau tidak bisa itu cuma asumsi yang dibuat-buat oleh manusia, gitu beliau bilang. Dan Fitri tanya lagi, Om, kalau di teknik informatika tuh modalnya apa sih? Dan Fitri ragu-ragu nih buat di sana. Fitri kan nggak suka di teknik informatika, pusing gitu. Terus beliau bilang lagi, gini Fit, kita itu nggak boleh idealis. Misal, aku sukanya jurusan A, sedangkan jurusan A tuh sekarang peluang kerja itu sangat sedikit. Jadi mending kita tuh cari yang peluangnya banyak, ya usaha. Terus beliau bilang lagi gini, ya intinya gitu Fit, masa main-main kita sudah berakhir ketika memasuki usia kuliah, kerja keras atau gagal sama sekali gitu. Cita-cita Fitri itu sangat simple. Fitri bukan bisa dibilang bukan yang IT banget deh. Itu cuma cita-citanya, bukan cuma sih, kayak simpelnya itu pengen jadi PNS yang lebih khususnya ya di komputer gitu guys. Dan
Kalau pengen ngejar ya Fitri pengen di kepolisian yang lebih ke jurusan atau basicnya itu kayak cybercrime gitu. Itu cita-cita Fitri. Tapi ya ntar kita serahin sama Tuhan dan Fitri cuma bisa berusaha. Gitu. Mari kita lanjut ke materinya saja. Baik, yang pertama nih aku mau jelasin materi yaitu brainware, perangkat intelektual yang berperan sebagai pengguna perangkat komputer, hardware, dan software. Singkatnya, yang dimaksud dengan brainware adalah manusia menggunakan komputer. Brainware termasuk 3 elemen atau komponen utama pada sistem komputer. Kok seperti itu? Memangnya siapa yang mau menjalankan sistem jika bukan manusia? Bagaimanapun hanya komponen brainware atau manusialah yang bisa mengoperasikan hardware dan software. Fungsi dari brainware itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu merancang sistem. Seorang sistem analis bertugas mendesain suatu sistem. Mereka berperan pada proses perencangan sistem hingga sistem bisa beroperasi sebagai mestinya. Maka dari itu, seorang sistem analis harus menguasai setiap aspek komputer. Dengan demikian, mereka bisa membuat rancangan sistem yang solid. Yang kedua, membuat program atau aplikasi komputer. Pada suatu unit komputer biasanya terdapat program atau aplikasi. Program tersebut tidak tiba-tiba ada dong, tentu saja ada orang yang membuatnya. Orang yang berperan membuat program merupakan seorang programmer. Untuk menunjang pembuatan program atau aplikasi, seorang programmer wajib menguasai penggunaan bahasa pemrograman. Serangkaian bahasa pemrograman itulah yang akan mereka susun menjadi suatu aplikasi yang bisa digunakan. Yang ketiga, mengelola sistem komputer. Suatu sistem membutuhkan suatu pengolahan, maka dari itu perlu adanya seorang brainware yang berfungsi sebagai administrator. Seorang administrator akan mengelola semua hal yang ada di sistem komputer. Misalnya mengelola hak akses, sistem operasi, program, data, menjaga alur sistem, dan lain-lain. Lalu yang keempat, melakukan maintenance. Tidak ada suatu sistem yang sempurna, selalu ada potensi masalah yang akan muncul. Oleh sebab itu, butuh seseorang yang berfungsi dalam menjalankan maintenance. Seorang teknisi lah yang akan menjalankan tugas maintenance. Cakupan tugas teknis meliputi perawatan sistem dan melakukan perbaikan jika terjadi error. Seorang teknisi juga berperan pada proses perancangan sistem komputer. Mereka lah bertugas melaksanakan instalasi, baik itu instalasi hardware maupun software sistem operasi. Yang kelima, sebagai operator atau user. Operator merupakan seorang yang menjalankan komputer, melakukan program di dalamnya untuk berbagai kebutuhan. Dengan kata lain, operator merupakan user secara umum. Baik, yang kedua ada programmer. Adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan, apalagi di tengah perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang. Bayangkan, di awal tahun 2021 saja ada 3,48 juta aplikasi di Google Play dan 2,2 juta aplikasi di Apple App Store, dan angka tersebut akan tentu terus bertambah. Itu semua merupakan hasil dari kerja programmer yang merancang dan mengelola aplikasi untuk berbagai kebutuhan pengguna. Singkatnya, programmer juga menjadi pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Programmer adalah orang yang bertanggung jawab membuat sebuah sistem dengan bahasa pemrograman. Prosesnya meliputi merancang, menulis kode, sampai menguji program hingga siap digunakan. Sistem yang dibuat oleh programmer pun bermacam-macam, bisa berupa website, web apps, software, atau aplikasi mobile. Untuk membuat pun, ada banyak bahasa pemrograman yang harus dikuasai seperti PHP, Python, Java, JavaScript, dan lainnya. Nah, agar mampu menciptakan sebuah sistem yang baik, programmer harus memiliki keterampilan bahasa pemrograman yang mumpuni.
Tugas daripada programmer sendiri yaitu menganalisis program yang dibutuhkan. Tugas programmer yang pertama adalah menganalisis apa yang dibutuhkan oleh klien. Apakah website, web app, aplikasi mobile, atau software desktop. Katakanlah klien ingin membutuhkan aplikasi khusus untuk sistem operasi Windows. Maka, programmer akan merancang program tersebut menggunakan bahasa pemrograman C# yang biasanya digunakan untuk mengembangkan aplikasi Windows. Yang kedua, merancang flowchart. Berikutnya, programmer harus memetakan alur sistem dari aplikasi yang dibuat sesuai tujuannya. Misalnya, ketika akan membangun sebuah website toko online, programmer bisa menentukan alur mulai dari pendaftaran akun, penyimpanan data konsumen, proses checkout, transaksi, hingga tracking pengiriman. Nah, dari konsep flowchart tersebut, programmer dapat merancang proses penulisan kode agar website dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, menulis kode. Programmer akan melakukan coding sesuai dengan bahasa pemrograman yang dibutuhkan sesuai dengan alur yang sudah dibuat. Pada proses ini, programmer harus dapat berpikir secara logis dan terstruktur sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Sebab jika terjadi salah penggunaan kode akan menimbulkan bug atau error yang membuat program tidak bisa dijalankan. Lalu, melakukan debugging. Pekerjaan programmer belum selesai hanya sampai coding. Setelah semua kode tersusun, tugas programmer berikutnya adalah melakukan debugging, yaitu menghapus bug atau error. Tujuannya dari debugging adalah agar sistem yang telah dibangun dapat berjalan lancar. Biasanya proses ini bisa berlangsung lebih lama, karena programmer harus melakukan uji coba dan mengatasi bug berulang kali. Yang kelima, menguji program. Sebelum diserahkan kepada klien untuk digunakan atau dirilis ke publik, sistem yang dibangun programmer harus bisa digunakan dengan baik. Oleh karena itu, program tersebut harus lolos uji coba program. Biasanya programmer yang masih dalam tahap uji coba disebut versi beta, di mana performa tampilan hingga keseluruhan alur sistem sudah sesuai dengan rancangan. Nah, uji coba ini dilakukan untuk menghindari kesalahan fatal ketika digunakan terutama pada fungsinya. Sekecil apapun kesalahan harus segera diperbaiki agar menjadi sebuah program yang baik. Yang ketiga yaitu sistem analis. Sistem analis merupakan pihak tertentu yang ditugaskan mengurus perangkat lunak di sebuah perusahaan. Biasanya berhubungan dengan pembangunan sistem berdasarkan kebutuhan. Ini dia penjelasan singkat seperti analis sistem. Yang pertama yaitu mengurus perangkat lunak. Pada dasarnya seorang sistem analis memiliki tugas utama yaitu mengurus perangkat lunak atau proses pembangunan sistem di sebuah perusahaan. Ada 4 keahlian utama yang harus dikuasai yaitu analis, teknis, interpersonal, serta manajerial. Yang kedua, memberikan rekomendasi perangkat pada perusahaan. Agar proses pengembangan pada sistem sesuai kebutuhan dan berjalan semestinya, analis harus mampu memberikan rekomendasi perangkat seperti apa yang dibutuhkan perusahaan. Analis akan merekomendasikan perangkat lunak yang paling cocok. Yang ketiga, analis sistem aplikasi. Pada umumnya, sistem analis adalah seorang programmer berpengalaman sehingga mampu menganalisa sistem aplikasi yang dipilih dan dioperasikan, serta aplikasi yang ingin dibuat, baik bagi perusahaan maupun klien. Yang keempat, mampu menyampaikan penjelasan pada customer dan developer. Tidak hanya keahlian dalam bidang programmer dan menganalisa sistem, sehingga mampu merekomendasikan perangkat lunak, analisa sistem pun harus mampu menjelaskan secara rinci dengan informatif, disertai laporan kepada pihak customer dan developer. Yang kelima, umumnya menguasai bahasa pemrograman. Seperti yang sudah disebutkan, sistem analis memiliki dasar keahlian programmer yang membuat mereka menguasai bahasa-bahasa programmer. Yang keenam, pemegang kendali penggunaan anggaran. Selain itu, sistem analis bertugas juga dalam memegang kendali dalam penggunaan anggaran di setiap proyek yang dikerjakan.
Mematuhi batas waktu yang sudah disepakati juga memenuhi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. 7. Harus memiliki keterampilan berbisnis. Keterampilan berbisnis juga harus dimiliki oleh analis sistem demi mendukung proyek-proyek yang dikerjakan bersama perusahaan. Yang ke-8, mampu membantu kinerja programmer. Keahlian dalam bidang programmer harus bisa ikut membantu kinerja programmer. Sederhananya, programmer bisa dikatakan bertugas mengurus teknis pembuatan aplikasi, sementara analis sistem mengurus desain dan fungsional sistem. Yang ke-9, tidak semua perusahaan menggunakan jasa sistem analis. Faktanya, tidak semua perusahaan yang mengandalkan jasa seorang analis sistem. Hal ini karena sebagian memilih mengandalkan programmer untuk memegang peranan sistem analis. Yang ke-10, membuat user secara manual dan pelatihan berkala. Biasanya memiliki tugas khusus dalam menyajikan user manual dan melakukan pelatihan berkala bagi para user dengan tujuan agar sistem lainnya bisa memahami dan menerapkan secara benar dan tepat sesuai kebutuhan perusahaan. Baik, yang selanjutnya itu ada network administrator, adalah orang yang bertanggung jawab untuk selalu mengawasi sistem komunikasi di kantor agar tetap berjalan lancar. Ini adalah tugas dari network administrator, yaitu memberikan pengawasan teknis WAN, Wide Area Network, termasuk perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah. 2. Mempersiapkan dan memelihara dokumentasi konfigurasi jaringan dan tata letak kabel. 3. Merancang dan mengelola infrastruktur nirkabel dan sistem pendukung. 4. Merekomendasikan peningkatan jaringan dan peralatan baru. 5. Memberikan pelatihan untuk anggota tim jika ada perangkat keras atau perangkat lunak yang baru. 6. Melakukan riset dan merekomendasikan pendekatan untuk tugas sistem administrator. 7. Menganalisis dan menentukan keamanan server dan memperbaiki untuk mengatasi ancaman keamanan. 8. Menyediakan perangkat keras dan sistem operasi untuk menunjang sistem komputer perusahaan. Berikut adalah tugas harian network administrator. Yang pertama yaitu ada implementasi. Dalam bidang ini, cakupan pekerjaan network administrator adalah untuk menginstal dan mengkonfigurasi network software dan application software. Kemudian mereka juga bertugas untuk menghubungkan kabel antara server dan nodes, membuat akun pengguna, menginstal wireless transmit dan receiver, dan menginstal jaringan penyimpanan. Yang kedua, manajemen. Dalam lingkungan manajemen, seorang network administrator memiliki tugas untuk melatih pengguna baru dalam menggunakan perangkat perusahaan. Selanjutnya, mereka harus melakukan pembaruan jaringan, aplikasi, dan security software, memelihara akun pengguna dan hak akses, memantau lalu lintas server harian, dan mengguna sistem juga menjadi bagian dari tugasnya. Sementara itu, profesi ini juga mengharuskan untuk melakukan tes dan backup terjadwal, serta menulis dokumentasi dari pengguna. Yang ketiga, pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini maksudnya adalah seorang network administrator harus menanggapi laporan pengguna jika ada gangguan layanan. Setelah itu, mereka juga harus menganalisis permasalahan dan memberikan solusi yang paling sesuai. Solusi tersebut termasuk menyesuaikan konfigurasi software, menginstal suatu aplikasi, memulihkan koneksi, dan merebut seluruh sistem. Yang keempat, pendidikan mandiri. Pendidikan mandiri atau self-education mencakup proses riset untuk upgrade software dan hardware yang diperlukan. Kemudian mereka juga harus selalu update dengan tren teknologi jaringan terbaru, merekomendasikan pembelian, dan membantu merancang proyek khusus. Lalu saya juga menjelaskan database designer. Database designer adalah seorang yang bertugas untuk mendesain database. Tugas database designer ini dibagi menjadi dua, yaitu merancang desain konseptual atau logik database, yaitu mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan di antaranya keduanya, serta memberikan constraint batasan. Yang kedua, merancang desain database secara fisik, yaitu memutuskan bagaimana logikal database desentralisasi secara fisik, misalnya memetakan logikal database design menjadi tabel-tabel yang terintegrasi.
Baik, di sini juga saya akan menjelaskan pengertian dan tugas dari technical support atau bisa disebut IT support. IT support merupakan seorang teknisi yang berperan untuk mengevaluasi dan peningkatan terhadap 3 objek utama teknologi perusahaan, yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan network system. Tanggung jawab dan tugas IT support yaitu tanggung jawab dan tugas sangat bergantung dengan kebutuhan user dalam sebuah perusahaan. Namun secara umum, di bawah ini rangkaian tugasnya. Yang pertama, memastikan semua komputer dapat digunakan. Yang kedua, memastikan semua komputer terhubung pada jaringan. Yang ketiga, memastikan semua aplikasi dapat digunakan dan berjalan lancar. Yang keempat, menyimpan seluruh data pada komputer yang digunakan user. Yang kelima, membuat laporan teknis dengan cara dokumentasi. Yang keenam, memahami dan menguasai dasar-dasar komputer. Lalu yang ketujuh, memahami prinsip kerja dari switch, router, dan lainnya. Yang kedelapan, roster data jika mengalami masalah pada komputer. Yang kesembilan, melakukan pengaturan pada browser. Yang 10, memperbaiki dan menyimpan komputer yang rusak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baik, saya sudah menyampaikan materi dan sharing ke teman-teman sekalian. Bila ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi saya kali ini, mohon dimaafkan. Saya meminta maaf ya sebesar-besarnya, dan sampai jumpa.